Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan langsung saja mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Biaya, Volume, dan Laba. Langsung saja, pengertian analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba atau Cost Volume Profit Analysis atau CVP Analysis merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba atau CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahnya. Yang selanjutnya yaitu analisis biaya volume laba sangat membantu manajer perusahaan. Berikut ini merupakan 5 elemen untuk menganalisis, yaitu yang pertama, harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua yaitu volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat yaitu total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Analisis biaya volume laba tergantung pada sejumlah asumsi, diantaranya yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Lebih jauh dianggap bahwa biaya-biaya lainnya seperti biaya campuran dapat dipilah-pilih menjadi unsur-unsur biaya variabel. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. Asumsi ini sahih dalam kisaran relevan kegiatan usaha normal. Yang ketiga, fungsi jumlah kegiatan pendapatan adalah linear dalam kisaran relevan. Harga jual per unit dianggap konstan dalam kisaran volume produksi. Yang keempat, analisisnya untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran relevan. Yang kelima, hanya terdapat satu pemicu, biaya volume unit produk atau rupiah penjualan. Selanjutnya, dasar analisis biaya volume laba. Biaya volume laba atau analisis titik impas membahas hubungan antara penerimaan total, biaya total, dan laba total perusahaan pada berbagai tingkat output. Biaya volume laba atau analisis titik impas sering digunakan pada eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Selanjutnya, manfaat analisis hubungan biaya volume laba bagi manajemen. Yang pertama, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas. Yang ketiga, dampak kenaikan harga terhadap laba. Yang keempat, berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Selanjutnya, kegunaan analisis biaya volume laba. Yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan.
Unsur-unsur biaya dalam analisis biaya volume laba. 1. Biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tersebut. 2. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah-ubah sebanding dengan volume kegiatan atau output. Contohnya seperti biaya bahan baku, komisi penjualan, dan biaya tenaga kerja langsung. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan variabel. Elemen-elemen analisis biaya volume laba. Dasar analisis biaya volume laba. 1. Contribution margin. Menurut Garrison DKK, margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. 2. Analisis titik impas atau break even point. Titik impas adalah suatu keadaan di mana pendapatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu perusahaan sama besarnya. Dalam arti, perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba dan tidak menderita kerugian. 3. Margin of safety. Menurut Samrin, margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas volume penjualan pada titik impas. Perhitungan dapat dinyatakan dalam unit, satuan uang, dan persentase. 4. Operating leverage. Operating leverage adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating leverage yang dicapai dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.